istidraj, jebakan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah beri banyak kenikmatan kepadanya, dia lupa kepada Allah, tak bersyukur kepada Allah, Allah balas nanti di hari akhir. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau bersyukur, ilmu yang engkau punya bersyukur, berikan kepada orang lain. Kehebatan yang engkau punya bersyukur, berikan kepada yang lain. Harta bertumpuk-tumpuk yang engkau punya bersyukur, sedekahkan kepada yang lain. Allah akan tambahkan nikmat. Kalau tak bersyukur, azab Allah pedih. Allah bisa ambil sewaktu-waktu darimu dengan begitu cepat. Tapi kalau bersyukur, Allah tambahkan nikmat. Begitulah teman-teman sekalian. Maka sabar dalam proses hijrah ini. Dan hijrah bisa istiqamah teman-teman sekalian. Ketika pertama, innamal a'malu binniyat, engkau niatkan betul-betul karena Allah, bukan ikut-ikutan tren, bukan karena teman ikut kemudian kita ikut, bukan, niatkan karena Allah. Imam Malik rahimahullah mengatakan, segala sesuatu yang engkau lakukan karena Allah akan berketerusan, Allah bantu dalam proses hijrahmu. Tapi segala sesuatu yang engkau lakukan bukan karena Allah, Allah bikin dia putus di tengah jalan. Maka minta sama Allah, ya Allah, apa yang aku lakukan niatkan betul-betul hanya karenamu ya Allah, niat karena Allah. Kedua, cari teman-teman yang bisa membantumu menuju ke jalan Allah. Engkau boleh berteman dengan siapapun teman-teman sekalian, tapi engkau harus bersahabat dengan orang-orang yang membuatmu taat kepada Allah. Engkau lihat wajahnya saja engkau merasa semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perumpamaan orang yang menjual minyak wangi, kata Rasul, siapapun yang berteman dengan penjual minyak wangi, kecipratan wanginya. Siapapun yang berteman dengan pandai besi, kecipratan baunya atau apinya. Seseorang tergantung dengan siapa dia bergaul. Seseorang akan bergantung dengan agama teman-temannya. Maka pilihlah teman-teman yang baik seperti Abdurrahman bin Auf, bergaul dengan Abu Bakar, bergaul dengan Uthman, bergaul dengan Arqam bin Abil Arqam. Ketiga, engkau bisa istiqamah dalam berhijrah kalau engkau terus menambah dirimu dengan ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-Mujadilah ayat 11. Beriman, berilmu, belajar terus-menerus tentang agama Allah ini, Allah akan tinggikan engkau beberapa derajat teman-teman sekalian. Jadilah pribadi-pribadi yang berilmu, terus menuntut ilmu, terus baca buku, terus datang ke kajian-kajian keislaman supaya istiqamah. 4. Cara engkau istiqamah dalam proses hijrah ini teman-teman sekalian adalah berdoa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala ta'atik. Wahai Allah, jangan kembalikan kami ke dalam kehidupan kami yang penuh dengan kesesatan. Jangan condongkan hati kami kepada kebodohan di masa lalu. Jangan condongkan hati kami kepada kebodohan, keburukan, kezaliman di masa lalu. Setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami, wahai Allah yang maha membolak-balikkan hati, tetapkan hati kami ya Allah atas keimanan kepadamu ya Allah. Berdoa teman-teman sekalian, karena kita tidak pernah tahu, tidak ada yang bisa menjamin sesoleh-soleh orang bisa saja dia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Maka berdoa kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah agar ketika engkau berhijrah dengan susah payah ini, ketika engkau tinggalkan apa-apa yang dibenci oleh Allah dengan susah payah ini, Allah jaga engkau dengan keistiqamahan hingga akhirnya Allah panggil engkau dengan kalimat, ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai hamba-hambaku, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku, masuklah ke dalam syurgaku. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan agar jiwa-jiwa yang tenang, kita-kita ini yang kita berharap termasuk dalam golongannya, dimasukkan ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ingin kita termasuk golongan hamba-hambanya yang dipanggil dengan kalimat wahai jiwa-jiwa yang tenang. Mati kita nanti, kita berharap husnul khatimah, jiwa-jiwa yang tenang, ruhnya diambil oleh malaikat seperti kendi yang mengucurkan air dengan lembut, dan ruh itu dibawa ke langit dan pada akhirnya merasakan kenikmatan syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka teman-teman sekalian, pada akhir tausiah saya pada hari ini, kita kembali mengenang kisah Abdurrahman bin Auf dengan keistiqamahannya, dengan tawadhu'nya yang sangat luar biasa. Tawadhu, rendah hati di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, rendah hati di hadapan para manusia-manusia lainnya. Jangan kau berlaku sombong. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Hamba Allah yang Maha Pengasih adalah mereka yang berjalan di muka bumi ini dengan tawadhu.
dengan rendah hati. Dan ketika ada orang-orang jahil menyapa mereka, qalu salama, ucapkan kalimat-kalimat yang baik, ucapkan kalimat-kalimat yang penuh dengan kesantunan. Jadilah hamba-hamba Allah yang menolong agama Allah sebagaimana Allah menolong kehidupanmu berkali-kali, teman-teman sekalian. Jadilah seorang hamba-hamba Allah yang kokoh dalam keimanannya, sabar untuk jadi orang-orang baik, dan ajak teman-temanmu untuk menjadi baik bersama-sama. Karena engkau semua, kita semua digelari dengan kalimat kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu sekalian adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, yang punya tugas mengajak manusia lainnya kepada kebaikan dan mencegah manusia lainnya kepada keburukan. Selamat menjadi diri yang istiqamah, selamat menjadi diri yang sabar insyaallah, dan mudah-mudahan kita semua termasuk golongan hamba-hamba Allah yang masuk ke dalam syurganya Allah bersama